Dan kita akan memantau kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani yang berada di Maumere. Selamat siang, Irin. Jadi apa yang bisa Anda laporkan? Apa yang bisa dijelaskan di layar di belakang Anda? Ya, selamat siang, Bram. Betul sekali saya berada di Kota Maumere, tepatnya di Kabupaten Sika, dan di belakang saya ini adalah layar untuk memantau potensi-potensi gempa. Nah, jika Anda bisa mendengar, ada peringatan bahwa baru saja ada terjadi gempa bumi, dan ini menjadi panduan dari pemerintah Kabupaten Sika sendiri bagaimana memitigasi warganya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bupati Sika, Pak Juventus, yang kalau saya bisa bilang ya sangat sukses ketika pada saat gempa kemarin, itu juga sangat sukses untuk melakukan mitigasi yang cepat terhadap warganya sendiri. Pak, bisa diceritakan alat ini dan juga proses mitigasi atau proses melakukan arahan terhadap para warganya agar segera mengungsi, karena kan ada potensi tsunami dan gempa yang kita tadi lihat dengar sendiri dalam waktu 1 menit 2 kali bunyi. Dua kali bunyi itu tandanya ada gempa. Dan besaran gempanya 3,3 ya Pak ya. Ini semakin turun memang sih, tapi makin sering ya. Nah, bisa Bapak ceritakan tidak apa yang Bapak lakukan saat itu ketika ada potensi gempa, potensi tsunami yang terjadi? Baik, jadi kemarin setelah gempa, yang pertama kita segera melakukan himbauan. Saya mengeluarkan himbauan untuk kemudian diberikan kepada seluruh masyarakat untuk segera yang pertama mengamankan diri. Yang pertama, masyarakat kami di sini itu masyarakat yang aware terhadap bencana. Karena memang kondisi daerah kami ini, misalnya dulu di tahun 92 pernah ada gempa dan tsunami, ya Pak, ada letusan gunung berapi, dan memang itu yang membuat mereka sangat aware kalau kemudian terjadi gempa. Jadi setelah terjadi gempa tersebut, surat himbauannya kita langsung bergerak, tim dari SKPD, dari Ibu Sekda bersama seluruh tim Pusdalop sudah kita aktifkan, BPBD semua aktif, dan semua langsung bergerak dengan baik. Dan dengan mandian, masyarakat kami sudah tahu bahwa ada titik kumpul di depan kantor Bupati. Jadi semuanya langsung lari menuju kantor Bupati, yang mana memang sejak awal ada himbauan untuk kemudian ada potensi tsunami. Nah ini lihat, terjadi gempa. Jadi memang ini sangat membantu kami sekali untuk kemudian selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi sekarang. Jadi belajar dari tahun 92 itu ya Pak? Nah, kalau kita ngomong soal warganya yang sudah aware akan potensi bencana dan bencana yang terjadi, ada berapa korban sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Sika pada saat itu? Sekarang kita data sampai di siang hari ini 4 orang yang meninggal, yang 3 di pelabuhan, 1 di Kecamatan Palu, salah satu kecamatan yang sampai sekarang masih agak terisolir. Listrik semua padam, telekomunikasi semua putus, jalanan semua rusak total, tinggal longsor, dan ini jam 2, 1 jam lagi kami akan ke sana untuk mengunjungi, melihat langsung, dan sekaligus juga memberikan bantuan ke masyarakat kita di sana, memberi kekuatan kepada mereka bahwa apapun itu kita tetap kuat dan kita bisa melewati semua gempa lagi. Iya. Yang memang kami butuhkan sekarang adalah terima kasih dari BNPB sudah turun, Panirwan dan seluruh tim sudah turun. Ini baik buat kami untuk kemudian kita bisa bersama-sama mengurus masyarakat. Yang kita sudah punya posko resmi di lapangan sepak bola di Gelora Samudra, tapi memang secara mandiri masyarakat kami masih kemudian membentuk titik-titik pengungsian sendiri, baik itu di lapangan sepak bola, di kantor-kantor pemerintah, di fasilitas umum, yang memang ini yang perlu konsolidasi, perlu kami data secara baik sesuai arahan pada saat rapat tadi, bahwa selain posko resmi dari pemerintah, tapi masyarakat kita yang di luar itu pun harus terus kita perhatikan, harus terus kita pastikan kebutuhan mereka dan juga seluruh aktivitas mereka harus terus kita lakukan. Oke, baik. Nah, ini belajar untuk tidak panik karena ada peringatan ini dulu. Sudah biasa ya Pak ya. Kalau saya yang tidak terbiasa di wilayah gempa itu agak sedikit kaget ketika mendengar early warning system ini memberikan pemberitahuan bahwa ada potensi ada terjadinya gempa. Nah, ngomong-ngomong soal posko bantuan, saya akan ke Pak Nelwan. Terima kasih Pak Bupati. Selamat bertugas kembali. Mohon doanya semua, kami semua
bisa melewati ini dengan. Amin. Baik, kita akan ke Pak Nelwan. Pak Nelwan sendiri yang tadi dapat apresiasi dari pemerintah Bupati Sika sendiri bahwa bantuan sudah masuk dengan cukup cepat. Dan tapi ada tantangannya nih Pak sepertinya bahwa ada posko-posko mandiri yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Nah, menangani posko-posko mandiri walaupun ada posko yang pusat ya Pak ya atau posko pendamping di Kabupaten Sika ini. Bagaimana Pak mendata masyarakatnya sendiri seperti apa nantinya? Ya, tentunya memang di dalam manajemen pos komando penanggulangan darurat bencana ini semua unsur nanti akan dilibatkan. Para OPD, TNI, Polri, bahkan para pelaku kemanusiaan juga nanti akan diakui dalam yang terpenting. Nah, apakah mereka itu yang melakukan pengungsian mandiri atau mereka yang pusat? Pada prinsipnya mereka adalah pengungsi dan berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi mereka. Bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga termasuk pada perlindungan kepada kelompok rentan. Siapa mereka? Mereka itu yang ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, lansia dan disabilitas, bahkan mereka yang menderita komorbid. Pengalaman kita di COVID-19 kemarin itu hampir mayoritas korban itu adalah mereka yang komorbid. Jadi perlu perlakuan khusus dengan pemberian kebutuhan spesifik sesuai dengan masalah yang mereka sandang pada keresanannya. Oke, Pak, saya bisa ini bantuan kan sudah mulai masuk di kantor Bupati ini. Kita boleh lihat bantuannya tidak, Pak? Nah, kita sambil, tadi memang ditegaskan dari pemerintah sendiri akan selain kepada pengungsi ada spesifik treatment ya Pak ya terhadap pengungsi yang difabel. Nah ini ada beberapa bantuan yang secara simbolis akan diberikan ya Pak. Ya. Kita boleh lihat nggak Pak isi bantuannya apa aja? Kita akan lihat isi bantuannya apa saja. Tapi ini masih disegel ya Pak ya? Disegel. Ini adalah paket perlengkapan anak-anak. Okay. Juga dengan prinsip tadi ada perlindungan kepada kelompok rentan. Tentunya untuk pakaian, biasanya kan kalau ada bantuan-bantuan dari relawan, mereka yang penting pakaian layak pakai. Tetapi kita pastikan bayi dan balita juga mendapatkan paket yang sesuai kebutuhan mereka. Okay. Bahkan nanti ibu-ibu atau remaja putri yang sedang mengalami haid, kita juga mempersiapkan nanti untuk kebutuhan spesifik buat mereka. Nah, itu penting sekali. Termasuk air bersih nantinya ya Pak ya? Termasuk air bersih, termasuk nanti ruang menyusui di tempat-tempat pengungsian. Kan ini kan sekarang masih terpusat di Pos Amador ya. Itu tentunya nanti akan menjadi masalah tersendiri bagi ibu-ibu muda yang mau menyusukan anaknya. Di sana nanti akan kita buat nanti tenda-tenda khusus untuk laktasi dan untuk tenda-tenda untuk kesehatan reproduksi. Kebetulan di saat ini kami juga bersamaan juga dengan tim dari Pusat Krisis Kesehatan dari Kemenkes, dan mereka itu nanti akan mengawal dan menyiapkan itu sehingga nanti penanganan pengungsi ini bukan hanya memberikan kebutuhan dasar, tapi bagaimana memperlakukan mereka secara manusiawi dan bermartabat. Oke, baik Pak Nelwan, terima kasih penjelasannya karena memang yang harus kita highlight dari proses penanganan bencana adalah bagaimana kita juga membuat ruang-ruang pengungsian atau tempat-tempat pengungsian menjadi lebih inklusif dan juga aman ya Pak ya, terutama buat kelompok-kelompok rentan, termasuk juga yang harus tidak kita lupakan adalah kelompok disabilitas ya Pak. Terima kasih Pak Nelwan. Nah, Bram, itu tadi memang saat di sini kita bantuan-bantuan masih terus datang seperti ini, ada truk-truk yang datang. Nah, bantuan ini juga datang tadi baru turun dari pesawat Hercules yang dari Jakarta, dari Halim Perdana Kusuma. Bram, bantuan-bantuan ini berisi sembako-sembako. Nah, Bram, bisa saya jelaskan bahwa nantinya bantuan ini akan terus ada, dan tadi juga sempat ada arahan bahwa jika masyarakat Indonesia, siapapun itu, ingin memberikan bantuan, kalau di Jakarta sendiri ada poskonya di Halim Perdana Kusuma yang bisa kita berikan, baik itu bahan panganan, pakaian yang tentu saja layak pakai, dan juga obat-obatan atau selimut yang bisa kita kirimkan melalui Halim Perdana Kusuma, karena di situ adalah posko pusat logistiknya. Kembali ke studio, Bram. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan kami Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia, melaporkan langsung dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas.